Oke, halo semuanya, balik lagi di channelnya Sobat Kemudi. Suzuki mengamuk dengan mengeluarkan mobil yang marvelous. Ini adalah Suzuki Fronx. Menariknya, Suzuki Fronx ini sudah diproduksi di Indonesia. Jadi mobil ini CKD, tidak seperti saudaranya itu Grand Vitara. Grand Vitara dia masih menggunakan rakitan dari India, tapi mobil ini sudah CKD. Jadi pasti harganya akan tidak terlalu mahal. Tapi jujur pas ngelihat mobil ini, gue langsung memikirkan yang namanya Honda WRV. Jadi mobil ini kemungkinan besar akan bersaing dengan Honda WRV dengan dimensi yang menurut gue hampir mirip dengan Honda WRV. Jadi mobil ini jelas akan bersaing dengan mobil dari Honda tersebut. Mesin yang dia gendong sebenarnya hampir sama. Bukan hampir sama, memang sama dengan mesin Grand Vitara. Jadi mesin 1500 cc, 4 silinder, dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga sampai 104 HP dan torsinya di angka 138 Nm. Dan itu mesin yang tidak asing, tenaganya juga menurut gue sudah lebih dari cukup, apalagi dimensi dari mobil ini tidak terlalu besar. Dan mobil ini menggunakan mild hybrid, jadi kemungkinan mobil ini akan bisa hemat lagi, ya kan? Lihat desainnya sekarang, desainnya di sini memang ada ruh si Grand Vitara di sini ya. Jadi ruh Grand Vitara itu masih melekat di sini karena itu saudaranya. Mungkin Grand Vitara versi besarnya jadi ke Honda HR-V, tapi kalau ini ke Honda WRV. Jadi lebih kecil dan lebih compact. Dan bagian belakangnya itu yang gue suka karena dia berbentuk coupe pada mobil ini. Sini dia ada lampu DRL sekaligus lampu sein pada mobil ini, dan di sini ada grill. Kamera 360-nya ada nggak kira-kira? Ada dong, dia punya kamera 360. Dan yang paling keren, Suzuki akhirnya punya yang namanya ADAS. Jadi mobil ini punya ADAS, ya, punya ADAS, dan pasti dia punya blind spot monitoring ya, blind spot monitoring atau adaptive cruise control mungkin dia punya. Nanti kita bakal cek. Terus di bawah sini ada tiga buah lampu, jadi ada 3 seperti ini. Memang tidak lumrah, tapi desainnya menurut gue oke-oke aja ya. Tapi India banget sih desainnya. Di sini juga ada bumpernya dia warna hitam doff, dan ada di bawahnya dia warna ini tuh warna grey sepertinya. Tapi dia memang beda, ada yang doff, ada yang glossy. Bagian samping dari mobil ini memang tidak terlalu besar. Yang tadi gue bilang mobil ini akan bersaing dengan Honda WRV. Dan di sini overfendernya sudah jelas, dia menggunakan overfender karena mobil ini crossover ya, crossover sampai ke belakang sana. Kita lihat velgnya kira-kira ukuran berapa. Velgnya di sini dia menggunakan ring 16 inci dengan profil ban 195/60. Yes, bannya agak tebal. Tapi bagus, dengan ban tebal seperti ini mobil akan jauh lebih nyaman ketimbang ban tipis. Karena mobil ini tuh dia bergaya crossover, jadi harus punya ban yang sedikit agak tebal untuk kenyamanannya. Dibanding ban yang tipis, dia pasti akan lebih keras. Disc brake-nya juga ada. Di sini desain velgnya dia menggunakan warna hitam, full hitam. Dan di sini ground clearance-nya karena crossover dia pasti lebih tinggi ya. Sini juga ada spionnya dia sewarna body. Yes, betul, di sini ada blind spot monitoring. Dia tidak sewarna body. Spionnya, sorry. Dia berwarna hitam karena ini mobilnya dia menggunakan two-tone warnanya. Atasnya warna hitam dan di bawahnya warna body. Lekukannya lihat. Keren banget. Jadi tidak salah kalau Suzuki menamai mobil ini dengan marvelous slogannya. Blind spot monitoring ada, di sini door handle-nya dia sewarna sama body, dan ada keyless-nya juga untuk smart key-nya. Di belakang dia sama yang depan, belakangnya juga dia sudah menggunakan ternyata bagian belakang mobil ini tidak menggunakan disc brake. Nah, ini bagian belakangnya. Bagian belakang yang tadi gue bilang mobil ini berbentuk seperti coupe. Lihat garis dari lekuk bodi mobil ini, jadi seakan-akan mobil ini seperti mobil coupe. Gila, keren banget. Wajar, marvelous gitu kan. Terus di sini juga kita lihat kelengkapannya. Dia di atas antenanya model Sharvin, ada upper spoiler, Hyman stop lamp-nya juga ada, rear defogger ada, rear wiper ada juga. Sini tengahnya logo Suzuki, dan ini stop lamp-nya. Ya, stop lamp-nya memang ada kemiripan dengan Grand Vitara. Depannya juga masih ada ruhnya juga ya. Sini juga nggak asing sih menurut gua. Sini ada emblem Fronx.
Sini ada kamera, karena mobil ini punya kamera 360, yang pinggirnya juga ada. Di bawah sini dia ada 2 buah sensor parkir, reflektor, dan sini bagian bumper. Ini dia pakai warna hitam doff dan di bawahnya glossy juga. Keren. Kita buka bagasinya sekarang. Oh iya, bagasinya belum elektrik ya. Tapi bagasi dari mobil ini benar-benar besar. Ini bisa masuk kalau kita mau mudik, bawa koper ukuran besar, ini masuk banget. Dan dalam, tuh lihat, segini. Dalam banget ya bagasi. Ada asparator juga dan dia terbuat dari hard plastik, bukan dari tirai kayak gitu. Jadi lebih berguna. Jadi kalau buat naruh-naruh barang bisa. Ada lampunya juga dan kalau kita lihat di dalam sini ada apakah? Masih punya ban serep. Tapi memang ban serepnya dia velgnya velg kaleng. Ukurannya kita lihat ukurannya ya masih sama, cuman velgnya velg kaleng. Bedanya itu doang. Tapi ukurannya hampir mirip ya, sama seperti yang dipakai gitu. Oke, ya udah kita tutup lagi karena tidak elektrik, harus ditarik jadinya. Kita pindah ke bagian dalam yuk. Nah, ini bagian interior dari Suzuki Fronx. Yes, interiornya di sini benar-benar futuristik, modern banget dengan lekukan-lekukan di bagian atas ini, dan yang pasti mobil ini sudah punya head up display. Jadi sama seperti Grand Vitara ya. Di sini memang ruh dari SUV-nya masih terasa banget, jadi masuk banget ke bagian dalam. Dan ini memang dia menggunakan hard plastik, tapi ini plastik yang benar-benar solid. Jadi dia benar-benar berkualitas plastiknya. Dan bentuknya gue nggak komplain karena ini keren sih bentuknya. Sini kita bakal lihat banyak sekali tombol di bagian sebelah sini. Head up display ada, karena mobil ini sudah punya ADAS, jadi kita bisa atur sini. Ada ini kamera 360, stop and go, sensor parkir, headlamp leveling juga ada. Jadi kita bisa atur ketinggian dan kerendahan headlampnya. Sini ada lane keeping assist dan engine emergency braking. Terus di sini setirnya dia menggunakan kulit. Dan ini desainnya memang tidak asing. Grand Vitara kayak gini, XL7 kayak gini, flat bottom, ada lane keeping assist-nya, terus ada adaptive cruise control-nya. Wow, gila. Di sini dia memang untuk instrumen cluster tidak menggunakan full digital, jadi masih ada analognya, tapi di tengahnya ada MID. Dan di sini karena gua nggak megang kunci, jadi kita nggak bisa ngelihat MID-nya ada apa aja di tengah. Karena di sini riuh banget orang. Kita ganti-gantian. Terus di bagian tengah ini kemungkinan besar dia punya Apple CarPlay dan Android Auto, dan ini mirip dengan yang punya Grand Vitara untuk head unitnya. Kemungkinan besar sih bakal mirip ya. Dan di tengahnya ada lampu hazard, AC-nya digital ya. Di sini ada autonya nggak? Ada auto climate-nya juga. Tidak dual zone, tapi di sini dia masih menggunakan tombol fisik, kanan kirinya bagus karena lebih gampang menggunakannya. Di bawah wireless charging dia punya ada. Dia ada wireless charging, USB slot, USB A, dan di sini ada power outletnya, 2 buah cup holder. Ini transmisinya. Dengar-dengar katanya transmisi dari mobil ini tuh 6 speed. Katanya sih 6 speed untuk transmisinya. Pedal shift, dia punya pedal shift meskipun tidak ada Tiptronic, tapi dia ada pedal shiftnya. Wih, mantep. Ya, memang sayang sini untuk rem tangan masih menggunakan rem tarik kayak gini, rem otot kayak gini. Sayang banget ya. Joknya juga di sini sporty, dan yang paling gua suka dari joknya ini empuk. Tuh lihat. Empuk banget tuh lihat tuh. Iya, empuk banget. Jadi ini nyaman loh. Bener. Jadi bener-bener nyaman nih mobil. Sporty, udah kulit juga untuk joknya. Bagian atasnya ya sepi-sepi aja. Ini lampu ada 2 meskipun dia bukan LED. Spion tengahnya Dynamic View, dan ini sensor untuk ADAS-nya. Kamera ADAS-nya ada di sini. Gak sangka Suzuki jadi berubah seperti ini. Nah, di sini juga dia masih ada tombol. Ini untuk auto folding, dan ini untuk jendela. Auto hanya sisi driver aja. Dan ini armrest-nya kulit dan ada jahitan aslinya. Sini juga dia ada cup holder. Sini untuk spion, mengatur spion elektrik, retract lah, retract cable. Mobil ini berkapasitas 5 penumpang. Kita cobain di bagian belakangnya. Wow, luar biasa. Ini lega. Tadi ini settingan berkendara gua tinggi badan 168, ini masih jauh. Dan ini empuk.
sama empuknya sama yang depan. Ini nyaman, serius. Ini nyaman dan di sini dia punya kisi AC dan ada 2 buah slot USB. Kita lihat USB-nya, USB C dan USB A. Jadi ada 2 USB-nya, bagus. Jadi yang bagian belakang ini nggak rebutan. Sini juga headersnya ada 3. Sudah pasti ISOFIX untuk kursi bagian belakang. Jadi aman kalau misalkan teman-teman punya baby. Untuk bagian kabin di sini memang tidak full hitam ya. Sininya juga ada seperti warna coklat, hitam, dan di atasnya dia warna beige, jadi warna terang. Untuk airbagnya juga sampai ke pilar-pilar sini dia ada airbag. Hand gripnya retract ya. Jadi di belakang sini menurut gue oke. Dan kalau misalkan kita duduk di tengah juga oke. Masih ada gundukan tapi tidak terlalu mengganggu karena tidak terlalu tinggi. Dan kita langsung bisa ngelihat bagian depan dari mobil ini. Dan ini keren sih. Ini benar-benar marvelous. Kalau nggak percaya ini mesin Grand Vitara, kita buka bagian mesinnya ya. Kita bisa lihat. Nah, mana tuasnya? Nah ini. Oh, tinggi banget. Nah ini mesin yang sama dengan mesin Grand Vitara. Ini mesin 1500 cc, 4 silinder yang bisa mengeluarkan tenaga tuh sampai 104 HP dan torsinya di 138 Nm dan ditambah generator listrik karena mobil ini menggunakan sistem mild hybrid, bukan full hybrid. Kalau full hybrid mungkin harganya nggak akan terlalu murah karena ini masih menggunakan mild hybrid. Ya, supaya mungkin masyarakat yang di bagian tengah itu bisa mendapatkan hemat BBM dari Suzuki. Bagus Suzuki ya. Ah, susah amat. Kita tutup lagi. Tuh, mantep ya nutupnya nggak berisik gitu, nggak cempreng karena dia menggunakan plat bodi yang tebal. Dan di sini juga tadi di dalam kalau misalkan kita perhatikan itu ada karet yang melingkar. Jadi pas begitu kita menutup kap mesin dari mobil ini jadi lebih mantap. Oke, jadi seperti itu review gua kali ini. Bagaimana menurut Anda semua terhadap mobil ini, Suzuki Fronx? Semoga videonya bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.